Coronary artery bypass graft ini adalah tindakan pembedahan untuk koroner. Apa itu koroner? Koroner itu adalah pembuluh darah yang letaknya di jantung. Jadi ada pembuluh darah khusus yang tugasnya memberi makanan ke otot-otot jantung. Lokasinya di mana adalah di permukaan jantung. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar sini ada dua pembuluh darah koroner utama yang keluar dari aorta. Ini adalah aorta yang merah dan besar. Nah, pembuluh darah pertama yang keluar dari aorta disebut dengan koroner dan dia memperdarahi jantung. Dan dua pembuluh darah koroner utama satu adalah left main yang lokasinya di belakang dari pulmonar artery. Ini yang biru-biru ini adalah arteri yang ke paru-paru. Jadi ada left main, kemudian ada right coronary artery. Nah, right coronary artery ini memperdarahi jantung sisi kanan, kemudian left main ini memperdarahi jantung sisi kiri. Dua-duanya mana yang lebih penting? Dua-duanya sama-sama penting karena right coronary artery ini memperdarahi sisi kanan dan sisi kanan itu berfungsi untuk mengatur irama jantung. Sehingga kalau terjadi problem di sini biasanya irama jantungnya problem. Bisa jadi cepat sekali atau bisa jadi lambat sekali. Nah, left main artery ini kemudian dia akan bercabang menjadi dua. Satu adalah yang turun ke bawah ke sini. Ini adalah namanya left ascending coroner atau left ascending left ascending coroner atau kita sebut dengan LAD biasanya. Kemudian ada yang melingkar ke belakang jantung atau kita sebut left circumflex artery. Nah, dua left artery ini penting untuk ke jantung kiri. Tugasnya jantung kiri adalah memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Jadi ketika ini problem, pompanya akan menjadi tidak kuat begitu. Jadi darah yang dipompa keluar dari jantung menjadi semakin sedikit sehingga akan menimbulkan gejala. Jadi dua arteri ini cukup penting dan dua-duanya harus ditreat dengan baik. Nah, apa itu CABG? Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin dan sesimpel mungkin bahwa CABG ini adalah operasi besar. Tentu pasti operasi besar karena ini operasi di jantung dengan tujuan adalah membuka atau melewati sumbatan yang ada di koroner, sumbatan di pembuluh darah yang tadi saya jelaskan dengan cara membypass atau membuat aliran baru. Apa saja yang bisa dipakai untuk membuat aliran baru atau kita sebut sebagai konduit, itu bisa dari vena atau bisa dari arteri. Sehingga ketika kita membuat bypass tentu aliran darah akan lebih baik sehingga fungsi jantung akan lebih baik, otot-otot jantung juga akan lebih baik dan tentunya akan mengurangi dari simptom. Saya coba untuk menyimpulkan apa saja simptom atau gejala-gejala dari coronary artery disease. Gejala yang paling utama adalah angina simptom. Apa itu angina simptom? Secara umum disebut chest pain. Jadi chest pain sebelah kiri. Gimana chest pain-nya? Kadang nyeri dada nih, tapi ternyata bukan jantung. Tapi nyeri dada yang jantung itu khas. Jadi chest pain-nya itu seperti di squeezing. Squeezing itu seperti diperas atau seperti ditindih benda berat. Jadi kalau kita sebut chest pain-nya ini dull atau tumpul, bukan yang seperti ditusuk-tusuk gitu, tapi chest pain-nya ini dull, seperti ditindih benda berat, seperti terbakar, dan seperti diperas, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang diikuti dengan chest pain akan diikuti sama heartburn atau mual muntah. Nah, ada satu kondisi yang disebut dengan heart attack. Heart attack ini artinya muncul angina simptom, kemudian setelah angina simptom dia biasanya akan short of breathing atau sesak nafas, diikuti sama berkeringat luar biasa, pucat, dan kalau sampai irregular heart rate atau irama jantungnya problem, ini bisa hati-hati sekali bisa sampai menimbulkan kematian. Oke, nah ini yang kita lakukan CABG. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada namanya ini. Tadi kan di gambar ini tidak ada nih yang biru-biru nih. Ini yang biru-biru sama yang merah. Ini yang disebut dengan bypass. Artinya misalnya kalau sumbatan ada di pangkal ini kira-kira di pangkal pembuluh darah, kita tidak akan mengganggu sumbatannya secara garis besar, tapi kita akan membuat jalur baru yang melewati sumbatan itu sehingga aliran darah
ke area yang setelah sumbatan akan baik. Nah, ini adalah bypassnya. Ini adalah bypass menggunakan vena, dan yang ini menggunakan arteri. Kapan kita pakai arteri, kapan kita pakai vena, itu urusan kita lah ya. Susah untuk dijelasin, nanti pusing. Jadi ada bisa dua, ada arteri, ada vena, ada arteri. Tapi yang paling baik memang arteri. Dan Tuhan luar biasa, dia menyiapkan satu pembuluh darah yang letaknya di dinding dada, yang kita bisa ambil, kemudian kita sambung ke pembuluh darah jantung. Kira-kira seperti itu. Ini adalah gambarnya, ini bypass, ini yang merah adalah arteri, kemudian yang di sini ada vena. Oke. Nah, pertanyaannya, kapan kita lakukan CABG? Tidak semua pasien dengan coronary artery disease di CABG, tidak semua. Bahkan kadang-kadang kalau cuman sumbatannya tidak terlalu problem, saya akan lebih saranin ya udah di stent aja, ngapain harus CABG. Kalau sumbatannya sedikit di CABG itu namanya dokternya cari duit. Jadi menurut saya tidak semua pasien dengan coronary artery disease harus dilakukan CABG. Nah, ini adalah guideline dari American Heart Association. Kapan di CABG? Satu, left main disease, artinya yang di sini, yang tadi saya bilang left main, yang keluar dari aorta, pembuluh darah besar yang memperdarai jantung kiri yang utama, itu sumbatannya lebih dari 50%. Itu disarankan untuk di CABG. Kemudian kapan lagi? Tri-vessel coronary artery disease. Jadi di kita ada disebut tri-vessel. Tri-vesselnya apa aja? Right artery coroner, left artery descending, LAD atau LCX. Ini disebut dengan, kemudian LCX, left circumflex artery. Ini disebut tri-vesselnya. Jadi kalau 3 vessel ini ada sumbatan, lebih baik di CABG. Tapi kalau yang sumbatan cuma satu di RCA, right coronary artery, lebih baik di stent. Atau yang sumbatannya cuma satu, cuma di LAD, ya lebih baik di stent, tidak harus di CABG. Atau di sini dibilang, kalau dia LAD, left artery descending, LAD ini sangat penting. Kalau LAD-nya problem, biasanya fungsi pompa jantung akan problem. Kalau LAD-nya problem, biasanya bisa jebol tuh, jadi terbentuk lubang antara jantung kiri dan jantung kanan. Jadi kalau LAD-nya tersumbat 70% di proksimal itu artinya di pangkal, itu lebih baik dilakukan CABG. Nah, pada di luar negeri dan di kita sudah mulai dilakukan single LAD, artinya cuma LAD-nya saja yang problem. Kita sudah lakukan off pump, nanti saya jelaskan, dan lukanya kecil, jadi tidak harus buka besar. Nah, ini bisa dilakukan dan hasilnya lebih baik daripada penggunaan stent dan lain-lain. Di sini dibilang two vessel disease, jadi ada LAD dengan pembuluh darah lain. Kembali lagi, LAD menjadi penting. Jadi kalau LAD-nya problem, apalagi di pangkal, biasanya disarankan untuk operasi. Sekali lagi saya jelasin bahwa kapan perlu dilakukan CABG. Tidak semua coronary artery disease di CABG. Kapan dilakukan CABG? Kalau left main lebih dari 50%, kalau three vessel disease, artinya right coronary artery kena, left artery descending kena, left circumflex kena. Jadi ini lebih baik di CABG. Atau kalau LAD di pangkal juga kena, itu lebih baik di CABG. Oke, nah operasi CABG bukan operasi seperti usus buntu. Operasi CABG butuh banget persiapan. Salah satu mesin, salah satu alat yang sangat berguna dan harus ada adalah disebut dengan CPB, cardiopulmonary bypass. Ini adalah mesin CPB-nya. Jadi tugasnya apa? Jadi ada teknik CABG bahwa darah dari jantung akan ditarik keluar, darah dari jantung akan ditarik keluar, dimasukkan ke dalam mesin ini. Ini adalah reservoir. Kalau dilihat yang merah tengah, ini adalah reservoir. Jadi darah dari jantung ditampung di sini, diolah di sini, dikasih oksigen, dikasih nutrisi, kemudian darah dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dipompa balik di pembuluh darah aorta tadi. Jadi otomatis si jantungnya tidak dilewatin darah sama sekali. Karena jantung tidak dilewatin darah sama sekali, kita bisa menghentikan jantung beberapa saat. Bisa sampai 30 menit, 1 jam, 90 menit, bahkan sampai 2 jam. Jadi tujuan dari mesin jantung ini adalah mengambil fungsi jantung dan paru. Darah diambil dari jantung, kemudian jantungnya bisa di-stop, di sini diolah darahnya, kemudian darahnya dikembalikan ke aorta. Ini salah satu mesin yang harus ada kalau kita melakukan CABG, apapun tekniknya. Jadi ini salah satu mesin yang harus ada. Ini adalah suasana ketika dilakukan CABG. Jadi CABG bukan sekedar kalau operasi biasa usus buntu, paling di dalam kamar operasi ada dokter bius, dokter bedah, scrub, perawat bedah,
paling total 4. Tapi kalau CABG itu mungkin di dalam kamar operasi ada 10-15 orang. Jadi ada yang harus menjalankan mesin, ini adalah mesin, kemudian ini dokter bedah, asistennya satu, biasa ada satu lagi di sini, jadi asisten biasa ada 2. Ini adalah perawat bedah, kemudian anestesi. Jadi total mungkin di dalam kamar operasi itu ada 10-15 orang. Dan ini harus semua terlatih. Jadi begini, tidak semua dokter anestesi bisa bius, dokter bius bisa melakukan pembiusan pada jantung, dan tidak semua juga BTKV bisa melakukan operasi pada jantung. Jadi memang harus orang yang terlatih untuk melakukan operasi jantung ini. Nah, ini adalah persiapannya seperti biasa, lab lengkap, semua harus dicek, kadar darah, kadar gula darah, kolesterol, fungsi jantungnya seperti apa, atau ekokardiografi. Kemudian yang paling penting adalah harus melakukan konsultasi pada dokter gigi dan dokter THT. Kenapa? Karena ketika ada masalah, ada infeksi di daerah gigi dan di daerah THT, ini akan problem ke jantung. Sangat sering kita menemukan jika ada infeksi di gigi dan di THT, infeksinya akan turun ke jantung. Nah, inilah harus dipastikan bahwa gigi dan THT-nya harus bagus. Jadi kalau ada giginya mohon maaf busuk atau giginya nggak bagus, biasanya kita akan cabut sebelum operasi. Kemudian THT nggak boleh ada congean, kira-kira gitulah ya. Kemudian darah kita akan siapin cukup banyak. Jadi kira-kira satu orang itu kalau CABG itu bisa sampai 1000 sampai 2000 cc darah, berbagai jenis darah ya. Jadi bisa 1000 sampai 2000 cc. Oke. Nah, ini yang menarik. Ada beberapa teknik kita melakukan CABG. Ada yang namanya on pump CABG, ada yang namanya off pump CABG. Apa itu on pump, apa itu off pump? On pump itu artinya menggunakan mesin yang tadi saya bilang. On pump itu menggunakan mesin jantung yang tadi saya bilang, sehingga jantungnya akan di stop. Jadi fungsi jantung dan paru akan digantikan sama CPB atau cardiopulmonary bypass machine. Kalau off pump, dia tidak pakai mesin. Jadi kita akan melakukan bypass, melakukan sambungan pada pembuluh darah dengan tetap jantungnya berdetak. Jadi dengan jantungnya berdetak, jantungnya tidak di stop, kita akan melakukan sambungan itu. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Tergantung tergantung surgeon, tergantung dokter bedahnya mana yang lebih sering melakukan. Hari-hari ini saya lebih sering melakukan off pump dibandingkan on pump, karena off pump lebih cepat biasanya operasinya, kemudian perdarahannya lebih sedikit, jadi off pump akan lebih menarik gitu. Oke. Setelah ini video banyak berdarahnya, jadi harap siap-siap ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah dioperasi berapa lama dok di rumah sakit? Operasinya itu operasi jantung cukup lama, operasi jantungnya sendiri cukup lama. Jadi bisa sampai 6 sampai 7 jam. Jadi kalau pasien masuk dari jam 8, mungkin baru selesai jam 3, jam 4. Nah, malam pertama pasti akan di ICU. Jangan berpikir pasca operasi jantung pasiennya tidur lama, kita biarin tidur. Enggak. Kalau semua bagus, kalau parameter bagus, bangunnya bagus, 4 jam pasca operasi pasien udah lepas alat bantu nafas. Jadi 4 jam setelah operasi kita sebisa mungkin nggak pakai ventilator lagi itu pasien. Jadi sudah bangun murni. Jadi 4 jam setelah operasi pasiennya udah awake. Kadang-kadang minta minum, minta makan. Nah, tapi malam pertama pasti di ICU. Malam kedua, malam ketiga biasa masih akan di ICU. Tapi total biasanya kalau semua bagus 7 hari udah pulang. Jadi kalau hari ini Sabtu kita operasi, mungkin Jumat depan udah pulang atau Sabtu depan udah pulang. Jadi itu target kita. Nggak lama-lama, bahkan kadang-kadang pada off pump itu bisa lebih cepat. Karena kita pada off pump pasca operasinya lebih tidak rumit dibandingkan on pump. Itu pada off pump, misalnya kalau Sabtu operasi mungkin Kamis udah bisa pulang gitu. Oke, jadi kira-kira lama pasien di rumah sakit 7 hari. Apa saja komplikasinya? Bapak Ibu tetap harus tahu, bohong kalau namanya operasi nggak ada komplikasi. Komplikasi kematian, kalau parameter bagus, fungsi jantung bagus, pasien usia 50-60 masih oke, masih bisa gerak, masih cukup bisa aktivitas, biasanya kematian 1-2%. Tapi kalau tentunya dengan fungsi jantungnya maksudnya ejection fraction, fungsi jantungnya udah cukup jelek, pasien dalam kondisi nggak bisa aktivitas, tentu resiko kematian akan lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan berpikir, mari kita berpikir bahwa CABG itu resiko meninggalnya tinggi. Enggak.
Kalau kita mulai treat dari awal, malah resiko meninggalnya akan lebih rendah. Nah, ini ada resiko-resiko lain, bisa terjadi stroke, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi gangguan ginjal, sambungan yang kita buat karena vena bisa failure atau bisa blok lagi. Kemudian bisa terjadi atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini adalah irama jantung yang tidak beraturan. Tapi ini hampir, saya setuju, 1 dari 3 pasien yang di CABG biasanya atrial fibrilasi dan kita bisa tangani dengan obat-obatan. Nah, ini yang menarik. Kapan, bagusan mana dok? Di stent atau di CABG? Balik lagi, semua ada kriterianya, semua ada guideline-nya. Yang saya akan bahas setelah ini adalah pasien-pasien yang harusnya di CABG ternyata di stent. Bagaimana hasilnya? Nah, ini kita semua tahu stent adalah menaruh seperti ring, seperti cincin, stainless atau platinum atau apapun di daerah yang tersumbat. Ini yang tersumbat, kemudian dibalon, kemudian dipasang stent, kemudian stentnya ditinggal sehingga aliran darahnya baik. Bisa di mana saja bisa di stent, hampir semua koroner bisa di stent menurut saya, dan itu nggak ada problem. Nah, ini adalah penelitian. Ini pasien harusnya sesuai indikasi, sesuai guideline di CABG, tapi dilakukan PCI. Contoh ini adalah 1.800 pasien, dilakukan pada pasien left main coronary artery disease atau tri-vessel disease. Jadi sesuai guideline harus di CABG, tapi dilakukan CABG, tapi ada juga yang dilakukan PCI. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada repeat revascularization, artinya perlu tindakan selanjutnya. Artinya setelah dilakukan PCI atau dilakukan CABG, kedepannya harus dilakukan sesuatu lagi, mau di PCI atau di CABG. Jadi kedepannya diintervensi lagi, kedepannya dilakukan apa lagi. Nah, di sini kita bisa bandingin. Dalam 12 bulan yang perlu intervensi pada pasien CABG itu ada 5,9%. Pada pasien yang dipasang ring, yang perlu dilakukan intervensi dalam 12 bulan 13%. Jadi pasien-pasien yang di stent harusnya di CABG, resiko kedepannya adalah mungkin perlu intervensi lebih lanjut dan lebih sering dibandingkan pasien yang dilakukan CABG. Ini adalah major adverse cardiac and cerebrovascular event. Apa aja tuh major adverse cardiac and cerebrovascular event? Yang salah satu adalah meninggal, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 12 bulan yang dilakukan CABG 12% yang mengalami MACE. Ini kita singkat dengan MACE. Yang dilakukan stent adalah 17,8%. Artinya pasien dengan yang menggunakan stent akan lebih resiko terjadinya serangan jantung berulang, akan lebih tinggi resiko terjadinya stroke atau sampai kematian. Oke. Saya ini mirip-mirip, tapi saya mau lebih bahas yang kecil banget ya. Oke. Nih, ini pada pasien 7.200 pasien, dilakukan penelitian dalam 8 tahun. Kemudian mana yang survivalnya bagaimana? Jadi dalam 8 tahun 78 pasien akan tetap hidup yang dilakukan CABG. Tapi yang dilakukan stent lebih rendah, 71%. Nggak berbeda secara klinikal, mungkin tidak berbeda, tapi ini sangat penting bahwa pasien dengan CABG survival rate-nya lebih baik dibandingkan pasien dipasang stent. Oke. Ini adalah kembali lagi, ini adalah revaskularisasi pada pasien yang dilakukan CABG dan dilakukan PCI. Yang merah adalah CABG, yang biru adalah PCI atau stent, yang merah tidak dilakukan apa-apa atau dengan menggunakan obat. Kita bisa lihat bahwa perlu intervensi ke depannya dalam waktu 8 tahun, ini hanya 5%. Kemudian dilakukan stent dalam 8 tahun 12% akan dilakukan yang perlu dilakukan intervensi. Oke, saya pikir itu. Oh, satu lagi yang menarik, harga, pricing. Saya nggak tahu, saya nggak ada jurnalnya sih, tapi kemarin biasanya ketika pasien yang CAD-3VD atau left main kemudian dipasang stent, itu pasti jumlah stentnya nggak cuma 1 atau 2, pasti di atas 5, di atas 7, bahkan bisa sampai 10. Dan tentunya dengan stent yang 10, bisa Bapak Ibu bayangkan memasukkan ring 10 biji di jantung kita,
otomatis gini, kalau dia punya ring, makin banyak dia ring, pasti tersumbat akan makin sering. Karena yang namanya ring itu benda asing. Kalau namanya benda asing, pasti akan resiko terjadi terbentuk bekuan darah itu akan lebih tinggi. Nah, jadi makin banyak ring, pasti makin banyak terjadi bekuan darah. Makin akan resiko terjadi sumbatan lagi. Makanya itu makin mungkin terjadi revaskularisasi. Nah, balik lagi, tadi kan 10 ring. Itu 10 ring mungkin harganya lumayan tuh, bisa sampai 400-500 juta mungkin. Kalau dilakukan CABG, kita sudah pernah lakukan CABG di sini, mungkin harganya cuma di sekitar 180 sampai 250 juta. Dan tentunya asuransi akan lebih pilih yang lebih murah lah ya dibandingkan yang yang lebih mahal. Tapi memang ini edukasi ini bertujuan bahwa kita harus menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya saya sudah sampaikan, tapi kekurangannya saya tahu bahwa tidak semua orang mau dadanya dibelah, tidak semua orang siap ada luka di bagian depan. Tapi ya dengan kita tahu kelebihannya, mungkin kita bisa lebih mempertimbangkan opsi untuk melakukan CABG. Terima kasih. Wow, miss banget ya. Oke, saya rasa pasti juga Bapak Ibu semua yang ada di webinar ini pasti sudah gak sabar ya mau mengajukan pertanyaan ya. Yuk silakan, bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, raise hand, nanti akan di-unmute oleh host kita. Oke, Bapak Helmi, raise hand ya mau bertanya. Oke, kalau sudah di-unmute silakan langsung ya. Ya. Nah, tadi agak kurang jelas apa sudah disebutkan sesak dadanya itu spesifiknya seperti apa ya, Dok? Karena gini, kebetulan ada satu saudara yang memang dia itu bergejala jantung lah, dia bilang sering sesak atau sakit lah dadanya gitu. Jadi lebih spesifiknya itu gejalanya seperti apa ya? Oke, makasih ya Dok. Oke, jadi sesak dada pada pasien jantung. Jadi begini, tidak semua sesak itu karena jantung. Tidak semua sesak dada karena jantung. Semua harus dicek dulu. Di sesak dada karena paru juga bisa, sesak dada karena ginjal juga bisa. Jadi kalau dia sesak dada karena jantung, biasanya kalau dia aktivitas, dia akan muncul sesaknya. Jadi aktivitas, misalnya jalan dari, ada namanya kita sebut New York Heart Functional Class. Jadi kalau dia jalan ke kamar mandi aja sesak, berarti itu fungsional kelasnya udah 3 atau 4. Tapi kalau dia masih cukup banyak, 100 meter, 200 meter, kita bisa sebut fungsional kelasnya 2 atau 1. Jadi sesak nafasnya adalah kalau dia aktivitas dia akan sesak gitu. Kemudian kalau dia aktivitas nafasnya jadi pendek. Nah, ini yang harus ini yang harus diwaspadai. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi tetap harus dipastikan paru-parunya bagaimana, ginjalnya bagaimana. Biasanya, sorry to say, biasanya kalau sudah sesak nafas gara-gara jantung, berarti fungsi jantungnya udah cukup turun itu. Karena kalau fungsi jantung belum cukup turun, dia nggak akan sesak. Tapi kalau fungsi jantungnya udah cukup turun di bawah 50%, sesak nafasnya baru keluar. Yang keluhan yang pertama muncul adalah biasa lebih ke arah nyeri dada atau angina tadi yang saya bilang. Gitu, Bu. Gimana Bu Helmi atau Ibu Isneni? Iya, ya memang sih belum dipastikan sebelah mana sih Dok, cuma dia bilang begitu aja gitu. Jadi sesak setiap kali beraktivitas ya sebenarnya gitu, jadi sesak gitu. Gitu aja sih bilangnya gitu. Yang boleh tahu kalau untuk sementara untuk cek seperti itu apa yang harus dilakukan ya Dok? Kalau saya ditanya kalau sesak nafas, yang pertama kali dilakukan harus foto ronsen. Dari foto ronsen kita bisa langsung eksklusi ini jantung atau ini paru. Kalau di paru-paru, kalau dari foto ronsen paru-parunya langsung akan kelihatan tuh dari foto ronsen paru-parunya problem atau enggak, langsung kelihatan jantungnya melebar atau tidak, dan ini kita akan bisa langsung memperkirakan ini jantung atau ini karena paru-paru. Jadi satu foto ronsen, setelah foto ronsen kemudian baru ke dokter jantung bisa dilakukan USG jantung atau ekokardiografi. Oke, terima kasih ya Dok.
Oke, iya. Jadi Bu Esneni jangan lupa kalau memang keluhannya masih terus berlangsung, seperti tadi kata Dokter Wirya ya, lanjutkan pemeriksaan, setidaknya ronsen toraks supaya bisa menentukan ya Dok ya, ini ke arah paru atau jantung. Kalau memang ke arah jantung, jangan lupa nih kontak Dokter Wirya untuk konsultasi selanjutnya ya Dok ya. Iya. Oke, silakan. Ini cuma mau refresh aja ilmu yang dulu. Saya sih tertariknya di tadi dokter bilang ya kalau antara CABG sama stent. Kalau stent itu kan kalau kemungkinan memasangkan langsung 10 ring kan nggak mungkin ya dok ya. Pasti itu kan bertahap ya. Bagaimana Betul. dengan CABG dok? Apakah CABG itu kalau memang sudah ada penyumbatan di LAD, LCA gitu ya dok ya, itu apa kemungkinan bisa langsung berbarengan tuh dok di CABG atau memang harus, kalau CABG nggak mungkin ya open lagi ya dok ya, sekali open dia langsung selesai harusnya ya, gimana dok kira-kira? Iya betul. Jadi masing-masing dokter jantung, dokter spesialis SPJP punya preferensi ya. Ketika dia menemukan sumbatan yang cukup banyak, kadang ada yang dilakukan one time atau one hit. Jadi semua 10 stent langsung dipasang. Tapi ada juga yang sekarang dulu, kemudian nanti 1 bulan atau 2 minggu dilakukan pemasangan stent lagi. Itu juga ada. Tapi kalau kita sebagai dokter bedah, kita akan lakukan saat itu juga. Karena melakukan pembedahan kedua pasti jauh lebih sulit dibandingkan pembedahan pertama. Jaringannya lengket, resiko perdarahan lebih banyak, bahkan resiko kematian lebih banyak. Jadi makanya sebelum operasi kita akan lihat kita akan lihat gambaran kateterisasi jantungnya seperti apa. Kita tentukan di mana sumbatannya, kemudian kita harus attack mana sumbatannya atau kita harus bypass kemana area yang tersumbat itu. Jadi bahkan kadang-kadang dalam sekali CABG kita harus lakukan 4-5 sambungan untuk memastikan aliran darahnya baik yang ada tersumbat. Jadi area yang kena tersumbat kita harus pastikan area darahnya cukup baik. Jadi kadang-kadang kita harus sambung 4-5 sambungan atau 4-5 bypass supaya hasilnya baik gitu. Kalau standar aja kita bisa lakukan minimal 3 sambungan pada Trividi. Tapi kalau kadang-kadang bisa ke 4-5 atau bahkan 6. Tapi tentunya ini juga harus dipastikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya cukup baik, kita bisa lakukan lama itu. Artinya tentunya dengan menyambung lebih banyak kita butuh waktu lebih lama. Jadi kalau kondisi pasien yang baik, kita bisa lakukan sambungan atau bypass yang banyak. Tapi kalau kondisi pasiennya kurang baik, lebih baik kita quick in, quick out atau 3 sambungan cukup. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pada CABG, kita pastikan harus semuanya diperdarahi dengan baik. Ya, betul. Oke, thank you ya dokter. Oke, selanjutnya nih ada teman kita CCC ya, sudah raise hand. Kalau sudah di-unmute langsung ajukan pertanyaannya aja ya CCC, silakan. Selamat pagi dokter. Pagi. Saya mau tanya tadi ke dokter bilang bahwa kalau gejala dari gigi yang berlubang atau gigi yang rusak itu akan menyerang ke jantung. Yang diserang apa ya dok? Oke, pertanyaan bagus. Jadi begini, kalau ada infeksi di area gigi atau dari THT, infeksinya bisa turun ke jantung. Apa saja infeksinya? Bisa 2 hal. 1, infeksinya langsung masuk ke dalam jantungnya. 1, infeksinya di sekitar jantung. Jadi pertama, infeksi yang di sekitar jantung atau yang kita sebut dengan mediastinitis. Jadi kalau sudah ada nanah di daerah gigi, nanahnya bisa lama-lama turun ke leher lewat jaringan-jaringan, bukan melalui darah ya, melalui jaringan-jaringan di bawah kulit, turun sampai ke area dada. Sehingga nanahnya bisa terkumpul di rongga dada. Itu infeksi yang menyebabkan infeksi di sekitar jantung. Nah, ada juga infeksi yang langsung melalui pembuluh darah. Infeksi yang langsung melalui pembuluh darah kemudian dia turun ke jantung, yang kita sebut dengan endokarditis. Jadi infeksi ini masuk melalui pembuluh darah terus nempel di katup jantungnya. Setelah nempel di katup jantung, dia akan tumbuh tuh, kira-kira tumbuh sehingga muncullah kayak gumpalan darah atau gumpalan kuman di dalam jantung atau di katup jantung. Nah,
Oleh karena itu, operasi jantung harus memastikan gigi dan telinga, hidung, tenggorokannya bersih supaya tidak terjadi infeksi-infeksi yang kita tidak harapkan. Karena kalau sudah sampai infeksinya turun ke jantung, itu jauh-jauh lebih susah untuk kita melakukan operasi, dan kita harus sembuhkan dulu infeksinya, baru kita bisa lakukan CABG. Kira-kira begitu. Terus dok, itu berlangsung lama ya dok? Biasanya berlangsung lama, biasanya nggak dalam 1-2 minggu, tapi bisa sampai sebulan, 2 bulan gitu. Dari infeksi itu masuk ke jantung gitu? Ya, betul. Makasih dokter. Oke, Ci Susi sudah menjawab ya. Jadi intinya seperti tadi di awal disampaikan sama Dr. Wirya ya, ada panel paket yang benar-benar harus dicek semua ya, terkait itu dokter gigi, THT, penyakit dalam, paru gitu, itu lengkap ya. Oke, ini Bapak atau Ibu Helmi raise hand lagi, mau bertanya lagi ya? Apakah betul? Masih Ibu Helmi. Oh ya, masih belum puas bertanyanya. Monggo Bu, silakan. Ya dok, tadi ada kaitannya dengan gigi. Gimana kalau misalkan ada tato atau titik, apakah itu akan pengaruh ke jantung dok? Enggak sih, enggak. Selama enggak infeksi dia enggak akan pengaruh ke jantung. Jadi kalau ada nasabahnya tato sama tindik masih boleh CABG kok. Masih bisa ditanggung sama Prudent. Ibu Is bukan berencana masang tato kan? Nggak ada kriteria eksklusi kayaknya. Ibu Is nggak rencana masang tato kan? Bercanda ya Bu, kata Dr. Wirya kan kita umumnya nggak boleh pegang-pegang ya, harus santai ya. Oke, masih ada lo saya. Ada saya lo nggak tahu kan? Jangan-jangan itu put ya, salah ya. Ibu Hana sudah raise hand, silakan Ibu Hana. Ya dok, aku mau nanya, untuk memastikan kalau kita sakit jantung itu dari mana pastinya? Karena saya udah pernah EKG sama treadmill, hasilnya bagus. Tapi dada kiri aku tuh sering kayak ketusuk-tusuk gitu loh, masih sering nyeri gitu. Apakah itu pas ke jantung apa bukan? Ada yang teman bilang kalau enggak pakai kateterisasi, tapi kan katanya kateterisasi bisa ada efek membuat pembuluh darah jadi rusak katanya. Nah itu untuk pastikannya gimana dok, kalau sakit jantung atau bukan? Oke. Jadi begini, tadi kan Ibu bilang sakit nyeri dada di kiri, nyerinya kayak ditusuk-tusuk. Nah, memang harus dipastikan nih. Tadi saya bilang, kalau nyeri dada karena jantung, biasanya rasanya bukan kayak ditusuk-tusuk, tapi rasanya seperti ditindih benda berat, ditekan atau di squeeze atau diperas. Kalau seperti ditusuk-tusuk, itu biasanya lebih karena lambung atau mah atau dispepsia. Tapi kalau EKG normal, treadmill normal, ternyata masih gejala itu masih ada, bisa naik ke CT koroner. Ibu Bapak bisa ke bedside promosi. Kita bisa lakukan CT koroner. Jadi CT koroner itu kita bisa kira-kira nih, ternyata ada sumbatan, ternyata nggak ada sumbatan, tanpa harus dilakukan tindakan invasif atau tanpa harus dilakukan kateterisasi. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau CT koronernya ada sesuatu, ada kecurigaan, tetap harus naik ke kateterisasi. Tapi kalau CT koronernya nggak ada apa-apa, ya sudah, berarti aman. Tapi kalau ada apa-apa, harus tetap dilakukan kateterisasi. Ibu jangan khawatir, kateterisasi itu sekarang lazim banget dikerjakan. Di harapan kita sehari bisa 40-50 pasien dikateterisasi, dan keluhannya efek sampingnya juga sangat minimal. Jadi dan pengerjaannya paling kalau cuma kateterisasi 15-20 menit. Jadi menurut saya kalau orang tua saya nyeri dada, saya malah nggak mau tuh CT koroner. Lebih baik saya langsung kateterisasi. Kalau CT koroner, kalau ada apa-apa tetap aja naik ke kateterisasi. Ini pendapat pribadi ya, Ini pendapat pribadi. Kalau ketika dikateterisasi langsung ketahuan semuanya ada sesuatu atau tidak. Jadi jangan khawatir Bu, kateterisasi itu ya memang ada efek sampingnya, pembuluh darah bisa rusak, sisi yang ditusuk bisa bengkak dan lain-lain. Tapi kalau ditanganin dengan baik, dan biasa kalau di swasta dengan asuransi pasti dokternya lebih aware dibandingkan di rumah sakit umum daerah. Jadi jangan takut komplikasinya. CT koroner itu siapa dok?
CT koroner itu dipasang infus, dimasukkan zat, kemudian masuk ke dalam ruang CT scan yang tabung, seperti tabung itu, kemudian ditangkap zat yang diinfus tadi, kemudian kita bisa lihat aliran darah ke koronernya seperti apa gitu. Jadi cuman dipasang infus saja, terus ibu masuk ke dalam tabung. Oke, berarti soalnya kemarin juga ada teman kateterisasi, dia sampai tangannya, karena tangan dia kayaknya nggak kedapet nadinya, dia masuk melalui tangan. Saya ngeliat tangannya tuh sampai hancur, sampai biru-biru itu, ngeri. Ya, itu memang salah satu komplikasi area penusukan. Kalau area penusukan yang nggak baik, memang bisa seperti itu. Tapi ya harusnya sih perbaikan nanti ya untuk tangannya. Oke, berarti nyeri dada itu tidak bisa dikategorikan penyakit jantung juga nggak ya? Betul. Bisa dari lambung. Betul. Iya deh dok, kalau gitu saya jelas. Makasih dok. Makasih. Oke, iya. Jadi Bu Hana, kalau misalnya memang mau menyingkirkan keluhannya itu nyeri dada apa maksudnya ke arah jantung apa enggak, better sih mungkin lambungnya dulu diperiksa. Kalau ternyata lambung clear ya tadi seperti saran dokter Yuria ya. Next, CT scan jantung gitu ya, atau langsung ke kateterisasi gitu ya, ke angiografi ya. Oke, ada lagi. Thank you ya Bu Hana. Iya, thank you Bu Hana. Ini ada yang di chat sebentar ya dok. Dari Cik Dewi kayak MRI kontras ya dok. Oh mungkin tadi ini pertanyaan yang mengenai CT angiografi. Iya, jadi sama ya ruangan ya dok ya, MRI sama CT angio itu sama masuk ke tabung, cuma memang detail pemeriksaan itu lebih fokus ke jantung gitu ya. Oke, ini Ko Yakub dok, selanjutnya dok untuk bertanya. Silakan Ko Yakub. Ya, thank you Rosita. Ya, Pagi dok. Pagi. Yakub dok. Dok mau nanya dok. Kalau masalah lambung kan ada nyeri-nyeri juga di dada ya. Nah, mau nanya gini, kalau dia lambungnya sampai parah, terus dadanya kayaknya sesek, apakah itu bisa mengakibatkan orang itu bisa meninggal dok? Thank you dok. Silakan dok. Susah pertanyaannya ini, karena datanya cuma itu doang. Kalau ditanya bisa meninggal ya bisa aja, cuman harus dicari tahu penyebab meninggalnya sih gara-gara apa ya, gitu. Bisa saja ada yang lain-lain kan. Kalau misalkan dia nggak ada jantung dok, tapi benar-benar dari lambung, kan lambung katanya bisa neken dia punya ke jantung tuh, jadi deg-degan gitu dok. Bisa aja. Tapi ya balik lagi, kita perlu data yang lebih lengkap ya. Apa penyebabnya, apa masalah-masalah lain apa gitu. Kalau cuman pasti akan diketawain. Kalau cuman lambung, sesak nafas terus meninggal itu pasti diketawain. Tapi pasti makanya kita harus tahu data penyakit-penyakit penyerta lain apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lambung doang sih harusnya enggak ya harusnya. Oh, kalau dari lambung aja harusnya enggak ya dok? Iya. Oke. Thank you dok. Ya, jadi masih harus dicari tahu lebih detail penyebab kematiannya ya dok ya. Kalau secara teori medis sih, kalau cuma gara-gara lambung nggak ada ya penyebab murninya. Biasanya ada penyebab penyertanya atau mungkin serangan jantung yang mengakibatkan kematian mendadak gitu ya dok ya. Oke, ini ada di chat ya dok ya. Saya coba baca. Ya, thank you Ko Yakub. Ini dari Cisusi lagi ya dok di chat. Kalau ada nasabah yang tiap hari berkeringat sampai tiap hari harus ganti baju, apakah ada ciri-ciri sakit jantung dok? Tuh dok, ada pertanyaan lagi dok. Silakan dok. Bisa jadi. Jadi memang perhatiin usia juga ya. Kalau usia masih muda mungkin bukan karena jantung, mungkin ya. Tapi kalau usia cukup tua mungkin kita harus waspadai itu jantung. Jadi memang ketika aktivitas, ketika ganti baju dia jadi sesak nafas atau dia jadi berkeringat, itu bisa saja, tapi memang harus dipastikan lagi dengan USG jantung atau kateterisasi tadi. Iya, gimana Cisusi menjawab? Ya, makasih dokter.
Ya, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan Dokter Wirya ya, gejala khasnya itu kalau nyeri dada gitu ya, dia tuh nyerinya tuh seperti tumpul, bukan kayak ditusuk-tusuk jarum, terus itu kayak memang benar diperas gitu ya. Terus orang itu pucat gitu ya bawaannya, yaitu khasnya gejala dari memang ada gangguan pada jantung gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Dari Koasan. Ya, silakan Ko. Pagi dokter, Mbak Rosi dan teman-teman. Ya, Saya mau tanya, kalau pasien pernah pasang beberapa stent, kemudian dia mau coba penyembuhan lagi lewat CABG, bisa nggak? Apa direkomendasikan nggak dok? Ya, bisa Pak. Tapi susah, tapi bisa. Jadi bisa intinya. Susah maksudnya gimana? Resiko tinggi? Enggak, resiko sih nggak tinggi. Prosedur operasinya aja lebih kompleks. Jadi tergantung dokter jantung meletakkan stentnya di mana. Kalau dia meletakkan stent di area-area yang biasa kita melakukan anastomosis atau biasa kita melakukan sambungan, tentunya kadang-kadang stentnya harus di take out dulu gitu. Nah, kadang-kadang stentnya harus di take out dulu, atau ya kita harus cari area lain untuk melakukan anastomosis. Tapi prinsipnya bisa kok Pak. Resikonya lebih besar belum tentu. Lebih besar belum tentu. Yang penting fungsi jantungnya masih cukup baik, pasiennya klinisnya masih cukup baik, biasanya resikonya sama. Oke, terima kasih dokter. Ya. Dan sering ini terjadi Pak, sangat sering terjadi. Udah dipasang stent, banyak keluhan lagi di CABG, itu sangat-sangat lazim untuk kita lakukan operasi. Ya, terima kasih dok. Menjawab ya Koasan ya. Ya tadi Dokter Wirya kan sudah menjelaskan ya dok ya potensi keberhasilan ya dibanding maksudnya CABG dengan stent itu keberhasilannya itu CABG. Kalau stent itu kemungkinan dia selanjutnya akan ada intervensi lagi ya dok ya terkait stent yang di dalam yang sudah dipasang, mungkin ada pengobatan atau segala macam gitu ya. Tapi intinya tetap bisa gitu ya. Oke, ini tadi Ibu Hana ada pertanyaan lanjutan di chat sebentar ya dok. Ibu Hana ya lupa nanya, apakah asam lambung bisa membuat atau menjadi kena ke jantung? Makasih. Gimana tuh dok? Kalau ditanya bisa sih bisa aja, tapi sih tidak ada jalur yang cukup, maksudnya tidak bisa dijelaskan secara jelas ya. Tapi kalau ditanya bisa aja. Nggak, biasanya tuh gini. Biasanya pasien yang nyeri dada itu keluhannya sebenarnya lambung gitu. Jadi lebih baik lambungnya diberesin dulu, nanti baru dievaluasi jantungnya. Kalau jantung menyebabkan lambung kayaknya jarang ya, begitupun sebaliknya. Jadi yang biasa terjadi itu simptomnya, gejalanya masking. Harusnya gejala lambung ternyata jantung, atau sebaliknya gejalanya jantung ternyata lambung, kira-kira kayak gitu. Ya, gimana Bu Hana? Kira-kira menjawab? Oke, makasih dok, makasih Bu Rosinta. Iya Bu Hana, jadi kembali lagi Bu, boleh berkonsultasi ke internis penyakit dalam ya untuk memeriksakan lebih detail terkait lambungnya ya, supaya tahu nih menyingkirkan ini benar-benar murni lambung atau memang ada ke arah ke jantung, sehingga intervensinya lebih terarah, begitu ya Dokter Wirya ya. Saya ada simptom lambung sih. Oke, makasih ya. Thank you Bu Hana. Ya, selanjutnya nih dok, wah dari ibu kita nih, Ci Helen, silakan Ci Helen. Oke, pagi Dokter Wirya. Saya mau tanya, seandainya ada melakukan CT koronari, terus ditemukan ada mild stenosis kira-kira 10% sampai 20% gitu ya. Nah, untuk bisa, apakah kondisi seperti ini, misalkan dokter jantung akan memberikan obat agar stenosisnya itu bisa hilang beberapa waktu ke depan, atau biasanya apa yang akan terjadi dengan mild stenosis itu ya dok? Misalkan dia contoh 5 tahun yang lalu lah dia pernah CT koronari gitu dok. Kira-kira apakah mild stenosis itu akan hilang dengan obat-obatan atau tidak mungkin hilang dan sampai penyumbatannya mencapai persentase tertentu dia harus melakukan PCI seperti itu dok? Ya, menurut saya kalau ditanya penyumbatannya hilang, menurut saya nggak akan hilang penyumbatannya. Mau dengan obat-obat apapun, sampai sekarang belum ada obat untuk menghilangkan sumbatan. Tapi obat-obatan untuk mencegah lebih parah itu
banyak. Tapi untuk menghilangkan sumbatan setahu saya belum ada. Jadi kalau 10%, 20% memang belum ada indikasi untuk melakukan intervensi. Yang dilakukan adalah perubahan gaya hidup, konsumsinya diperbaiki, dietnya diperbaiki, dan obat-obatan untuk mencegah menjadi lebih parah. Oh, oke. Kalau misalkan secara berkala setelah dilakukan CT koronari, kemudian untuk memantau saja, apakah bisa dengan kayak CT koronari itu kan berbeda dengan USG jantung ya dok? Beda ya dok ya? Oke, beda. Jadi gini, kalau ibu mau memantau, mengevaluasi 10%-nya itu naik atau tidak, tetap jawabannya CT koroner atau kateterisasi gitu, berkala 6 bulan atau 1 tahun. Nah, USG jantung atau ekokardiografi itu untuk menilai fungsi jantung, menilai bagaimana jantung bekerja. Kalau CT koroner itu menilai pembuluh darah koroner, pembuluh darah yang ada di selaput jantung, menilai ada sumbatan atau tidak. Jadi ini dua alat yang berbeda tujuannya. Kalau USG jantung atau ekokardiografi kita menilai fungsi jantung kanannya bagaimana, fungsi jantung kirinya bagaimana, ada katup jantungnya bagaimana, ada pembengkakan jantung atau tidak. Itu kita nilai dari ekokardiografi. Oke. Ya, thank you ya Dokter Wira. Terima kasih. Thank you. Thank you, Helen. Ya, jadi intinya ya kalau misalnya sudah ada ditemukan penyumbatan gitu ya, itu nggak akan ada obat untuk menghilangkan, tapi mengurangi resiko lebih parah seperti tadi Dokter Wirya ya, pola hidup atau gaya hidup, makanannya itu diatur lagi dan melakukan kontrol berkala ya, seperti tadi disarankan mungkin kateterisasi gitu ya. Jadi beda ya dengan USG jantung atau echo gitu ya, seperti tadi Dokter Wirya jelaskan. Kalau echo atau USG jantung lebih melihat apakah ada pembengkakan, detak jantungnya berapa persen nih ya kan, EF-nya, ejection fraction-nya gitu ya. Oke, sangat menjawab sekali ya. Saya lihat sebentar ya dok, ada lagi nggak yang raise hand? Sepertinya sih, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, ini ada chat. Sebentar ya Dokter Wirya ya. Oh, ini ada dari teman kita ya, Mbak Rizky. Dok, kalau keterangan tampak intramuskular breathing pada mid LAD panjang 35 mm tanpa menyebabkan penekanan yang bermakna, ini apakah artinya masih baik-baik saja dok? Karena keterangan tambahannya semuanya baik-baik. Gimana Dokter Wirya? Oke, jadi intramuskular bridging ini adalah pembuluh darah LAD. Ini kan pembuluh darah LAD ini harusnya di permukaan jantung. Nah, intramuskular bridging ini ada pembuluh darah, sebagian pembuluh darah LAD masuk ke dalam otot jantung, kemudian dia keluar lagi. Makanya disebut intramuskular bridging. Jadi si pembuluh darah LAD ini dilapisi sama ototnya. Nah, yang jadi problem adalah ketika jantungnya berkontraksi, jebret, tentunya si LAD ini akan ketekan. Ketika jantungnya relaksasi, pembuluh darah LAD-nya akan kembali seperti normal. Jadi dia akan ngikutin gerakan jantung. Ketika dia kontraksi, pembuluh darahnya menyempit. Ketika dia udah nggak kontraksi, melebar, menyempit, melebar, menyempit, melebar. Nah, ini yang harus dipastikan. Kalau tadi kan sudah dibilang tidak tampak penekanan bermakna, artinya walaupun dia menyempit, melebar, penekanannya nggak bermakna, jadi nggak usah diapa-apain gitu. Tapi kalau ternyata penekanannya cukup bermakna, berarti harus dilakukan sesuatu, karena dia akan nyeri dada atau otot jantung akan kekurangan darah ketika dia kontraksi. Padahal di saat kontraksi itulah otot jantung butuh darah lebih banyak. Nah, ini ketika itu penekanannya bermakna harus dilakukan sesuatu. Gimana Mbak Rizky? Apakah menjawab? Halo Mbak Rizky? Ya. Dok, boleh nanya lanjut nggak dok? Kondisi seperti ini tuh penyebabnya apa sih dok? Nggak ada sih, nasib aja ini namanya. Gitu ya. Saya kira ada penyebab tertentu gitu yang mungkin bisa dilakukan pencegahan atau apa. Oke, Mbak Rizky sudah menjawab ya. Oke, thank you. Ci Helen raise hand lagi mau bertanya ya Ci? Silakan Ci. Tanya lagi dok.
Kalau fraksi ejeksi 63% itu berarti maksudnya kayak gimana ya dok? Oke, jadi ejection fraksi itu artinya seberapa persen darah yang ada di dalam jantung dipompa keluar. Jadi kalau 63% artinya dari 100 cc, misalnya nih dari 100 cc darah yang ada di jantung, ketika dia kontraksi 63% akan keluar atau 63 cc akan keluar. Ini bagus karena batasnya adalah 50%. 50% ke atas kita masih oke, kita masih tolerable, artinya bagus. Tapi kalau sudah 50 ke bawah berarti sudah ada impairment atau sudah ada gangguan. Ya bandingin dari 100 cc hanya 40%, ada 40 cc yang dipompa. Pasti itu jauh-jauh berkurang. Kadang ada yang sampai di bawah 30%. Nah, ketika di bawah 30%, resiko pembedahan pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau di atas 40% kita masih bilang ini cukup oke untuk dilakukan operasi. Jadi kalau 63% masih oke kok. Nggak terlalu problem. Oh, oke. Iya. Thank you ya, Dok. Jawab ya dok ya, jadi batasnya 50% ya dok ya dari ejection fraction-nya itu ya. Oke, baik. Kita masih ada waktu loh Bapak Ibu, karena kita booking Dr. Wirya sampai 11:30. Nanti selanjutnya, tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah merasa cukup dan sudah tidak ada bertanya, kita akan akhiri sesinya Dr. Wirya, kita akan lanjut ke bagian manajemennya Rumah Sakit Bethsaida. Gimana Bapak Ibu? Saya tanya sekali lagi, ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Sepertinya sudah nggak ada ya dok ya. Bapak Ibu yang ada di sini sepertinya sudah jelas ya dengan penjelasan dari dokter beserta jawaban-jawaban dari dokter. Oke, baik. Ros, mau satu lagi. Oh ya boleh dok, silakan dok, silakan. Mumpung gratis bertanyanya. Dok ada bertanya lagi dok? Yes, silakan. Ya Helen, ya. Dok, kalau misalnya total kalsium itu di angka 22, menurut dokter gimana tuh dok? Bagus atau gimana dok? Gini, ya sebenarnya bukan saya tahu ini pasti periksa di Bethsaida ini kayaknya. Jadi ada total kalsium. Jadi yang lebih penting adalah kalsiumnya ada di mana. Kalau total kalsium tapi tersebar di 3 vessel itu tapi sedikit-sedikit ya udah. Tapi kalau kalsiumnya 22 tapi terkumpul di satu titik berarti ada sumbatan. Jadi yang lebih penting adalah si kalsium itu ada di mana. Gitu. Nah, itu memastikannya harus dengan kateterisasi. Bisa sih dengan koroner tapi harus lebih detail. CT koroner tapi harus lebih detail. Adanya di LAD sama LCX dok? Ya, nah di mananya dari LAD sama LCX? Di proksimal kah, di mid atau di distal, di pangkal, di tengah atau di akhir, itu harus lebih dipastikan lagi. Pasti udah disuruh untuk CT koroner atau kateterisasi nih pasien pasti. Oke, baik dok, thank you ya. Oke, makasih. Ya, untuk lebih detailnya lakukan konsultasi ke Dr. Wirya ya, Helen. Oke, baik. Oke, baik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan akhiri sesinya Dr. Wirya ya. Oke, sekali lagi thank you ya Dr. Wirya ya. Thank you. Buat kesempatannya yang mewakili dari Rumah Sakit Bethsaida ya untuk memberikan webinar kesehatan kepada kami semua yang ada di sini. Sukses selalu ya dok ya. Sehat selalu. Thank you. Thank you dok. Thank you dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu.